Kupandangi jauh di ufuk benang kemerahan. Kurasa sinar mentari indah inilah yang menyatukan langit biru dan laut dengan hamparan luasnya. Ya Tuhan, sebelum meraga berada di ujung lubang tanah, perkenankan kami menjaga alam indahmu ini agar lestari hingga akhir masa. Oke, balik lagi jumpa bareng gua di DSA Infinity Explorer. Kali ini gua mau flashback lagi nih. Ini flashback yang sangat jauh. Ini cerita petualangan gua waktu gua duduk di bangku kuliah. Ya, walaupun agak lupa ya story perjalanannya seperti apa ya, tapi gua mencoba untuk menceritakan kembali via video ini. Gua waktu merencanakan perjalanan ke Tanah Flores ya, dimulai dari Ende untuk overland dan diakhiri di Labuan Bajo untuk sailing komodo. Day 1 kita landing di Bandara Ende Flores, kemudian kita menggunakan pesawat baling-baling atau ATR, kemudian dijemput oleh tour agent, lalu makan siang terlebih dahulu. Seingat saya sih day 1 ini digunakan untuk istirahat ya, full istirahat atau waktu bebas. Karena ya gua landing juga udah siang mendekati sore. Serta keesokannya kita mau trekking ke Danau Kalimutu, dikarenakan kita harus mulai trekking pagi-pagi. Oke, day 2 hari kedua kita OTW pagi-pagi nih dari penginapan. Karena kita trekking ya mungkin bisa 3 jam lah, 2 jam setengah sampai 3 jam untuk sampai di kawah atau Danau Kalimutu. Ada cerita menarik dari Danau Kalimutu. Selain keindahan alamnya yang begitu memukau, Danau Kalimutu juga menyimpan legenda yang merupakan cerita rakyat NTT. Kawah ini memiliki 3 warna, biru, merah, dan hijau. Danau yang berwarna biru bernama Tibu Ata Bupu, artinya danau orang tua. Danau merah bernama Tibu Ata Polo, artinya danau sihir. Yang ketiga danau hijau, berwarna hijau. Dia bernama Tibu Nuwa Muri Koufai, artinya danau muda-mudi. Ya, di dokumentasi kami sih memang tidak ada foto atau videonya ya, kurang lebih gua ambil dari Google. Seperti inilah ilustrasi danau 3 warna tersebut. Oke, day 3 atau hari ketiga kita mengunjungi desa adat Bena. Ya, akses ke desa ini sudah bagus, bisa ditempuh roda 4. Desa ini merupakan perkampungan megalitikum ya, mempunyai susunan rumah yang unik, saling mengelilingi sehingga membentuk huruf letter U. Dengan posisi di tengah-tengah ada bangunan utama untuk upacara adat. Ketika kita berkunjung diberikan semacam tanda selamat datang, dikalungkan sebuah selendang untuk para tamunya. Letak desa dengan latar belakang Gunung Inerie itu sungguh membuat desa Bena semakin eksotis ya. Yang gua temui di sana aktivitas para ibu-ibu yaitu menenun kain khas Flores.
Nah, ini nih yang tidak terbayangkan sebelumnya. Ternyata Soekarno itu tokoh proklamator memiliki tempat tinggal di Flores. Nah, kita singgah di rumahnya, kita diizinkan masuk untuk melihat-lihat seperti apa isi dan kondisi rumah tersebut. Walaupun tidak sepenuhnya orisinil karena ada perbaikan-perbaikan untuk menjaga kekuatan bangunannya. Tetapi ya ini rumah Soekarno. Nah, ini ada kamar tidurnya Soekarno dan semacamnya. Kemudian kita menimba air di sumur Soekarno. Ya mungkin sumur yang dipakai Soekarno buat mandi kali ya. Day 4 atau hari keempat, kita mengunjungi tempat yang sangat istimewa. Ya, namanya Wairebo, Desa Adat Wairebo. Sebuah desa dengan keoriginalan sukunya. Desa ini ditempuh dengan trekking perbukitan ya dengan durasi 4-6 jam. Sangat jauh memang, sehingga diperlukan fisik yang mumpuni. Kondisi rumah ini sangat unik, terkesan eksotis. Oh iya, di sini arus listrik menggunakan genset dan hanya ada aliran listrik di malam hari. Wow, kita benar-benar ada di sebuah pedalaman. Inilah pedalaman yang sesungguhnya. Kemudian untuk kita tidur secara sharing room ya di satu ruangan tersebut. Nyampur dengan turis-turis yang lain. Ketika kita hendak sampai, kita membunyikan semacam alat kentongan, alat dari bambu dipukul-pukul untuk memberi sinyal bahwa ada tamu atau wisatawan yang hendak datang. Nah, saat kita datang, kita sowan dulu ke ketua adat di sana. Ya, seperti biasa ada sepatah dua patah. Kalau saya nggak salah ingat sih, intinya ketua adat menyampaikan seperti ini. Kalian datang kemari berarti kalian sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Selama kalian belum meninggalkan Flores, kalian tetap akan menjadi keluarga kami. Kurang lebih seperti itulah. Hanya saja disampaikan dalam bahasa Flores. Anak-anak di sana sangat ceria ya, seperti tidak ada beban hidup. Walaupun hidup di sebuah pedalaman seperti ini ya, tapi anak-anak sangat begitu menikmati ya. Tempat ini menurut saya sih sangat amazing ya, luar biasa. Saya kagum nih dengan tempat ini, Masya Allah. Oke, selanjutnya kita akan membahas hari kelima, 6, 7, dan 8. Tetapi akan saya ceritakan dalam satu kesatuan cerita saja ya. Karena ketika di Labuan Bajo ini, ketika sailing komodo ini, saya agak sedikit lupa urutan-urutannya itu mana dulu nih yang kita kunjungi. Jadi mengalir saja deh pokoknya ceritanya. Karena perjalanan dari ND ke Komodo itu sangat jauh ya.
maka kita menggunakan mungkin D5 hanya perjalanan aja. Kemudian ketika kita sampai di Labuan Bajo, Hotel Labuan Bajo, kita kulineran untuk santap malam di sekitar Pelabuhan Bajo. Oke, langsung saja kita mulai. Kita naik kapal untuk berkeliling di Kepulauan Komodo selama 2 malam di kapal. Jadi kita bobonya di kapal ya, karena kapal ini didesain memiliki tempat tidur, memiliki menyimpan tangki air untuk mandi dan masak selama 2 malam. Kita eksplor Pulau Rinca atau yang disebut Pulau Komodo. Ya, disinilah ikon utama Kepulauan Komodo. Ya, Komodo tentunya merupakan 7 keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Komodo atau kadal besar ini merupakan kategori hewan karnivora, dan air liurnya ini sangat mematikan lawan ya. Apabila kita tergigit, ya sejauh ini belum ditemukan obat, maka kemungkinan akan meninggal dunia. Karena bakteri dari air liur Komodo ini memang sangat berbahaya. Tetapi jangan khawatir, setiap tamu yang datang pasti dipandu dan diawasi oleh ranger setempat. Tapi tetap hati-hati ya, karena komodo di pulau ini berkeliaran bebas, tidak dikurung. Kemudian kita naik lagi nih ke atas bukit Pulau Rincanya untuk sekedar berfoto-foto. Senyum kayak takut. Wah. Oke, ya udah. Oke, next selanjutnya kita ke Pulau Padar. Pulau ini juga salah satu ikoniknya nih di Labuan Bajo. Kalau kita foto di titik yang tepat akan terlihat indah, bagus-bagus tuh bukit di belakangnya itu akan kelihatan banget tuh dengan bibir-bibir pantai yang begitu mempesona. Untuk trekking ke Pulau Padar ini lumayan menguras stamina walaupun jaraknya pendek ya, trekkingnya pendek. Langsung aja lah pokoknya, yuk kita lihat seperti apa. Oke, next kita ke Taka Makassar. Taka Makassar ini adalah penamaan untuk Kepulauan Pasir Putih. Jadi ketika air lautnya surut, itu akan nampak timbul pasir, Kepulauan Pasir Putih yang sangat cantik. Apalagi kalau posisi airnya sedang surut ya. Nah, yuk kita lihat aja seperti apa nih dokumentasinya.
Kemudian Pink Beach, ya siapa sih yang nggak tahu Pink Beach di Kepulauan Komodo ini. Pantai ini memiliki pasir di tepinya yang berwarna pink. Apalagi kalau cuaca sedang panas-panasnya, makin terlihat warnanya. Di sini kita foto-foto, dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan snorkeling untuk melihat koleksi ikan di perairan Labuan Bajo ini. Oke, tiba di penghujung cerita. Gua bakal banyak-banyak terima kasih untuk hal-hal positif dan membangun yang kalian berikan pada channel ini dengan cara share, like, and subscribe. Waktunya pamit. Terima kasih buat kalian yang setia nonton channel ini. See you again in the next video.